Loh. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita kan Pak, iki video santai. Oke. Video santai, jadi sakjane memang karena imbasnya corona, saya pengen tahu teman-teman yang terdampak, apalagi kafe. Ada yang lebih terdampak lagi sebenarnya. Siapa itu? Habibur. Oh iya. Sudah kafenya lockdown, sepedanya hilang. Dia enggak punya uang rokok, Pak. Begitu pengakuannya ke saya begitu, Pak. Oh, mati, Pak. Mas Bibur enggak punya uang rokok, akhirnya buka. Aku sedih. Iya. Aku sedih aku. Iya, akhirnya dia buka harus terpaksa membuka kafenya. Kan mending jual koinnya, Pak, murah-murah kan bisa dapat rokok, Pak ya. Sebetulnya. Kalau dia banding harga jual koi kan enak, Pak ya. Iya. Barun. Jadi saya buka. Ya, ente buka. Pak, ceritakan meskipun sekarang ini akhirnya sudah berpindah tangan ke adik sampean. Adik atau istri, Pak? Hah? Sudah. Oh, adik. Oh, adik. Kan yang konsep awalnya Z itu kan sampean yang bikin. Oke. Ya. Itu gimana, Pak? Z. Apanya yang gimana? Konsepnya Z namanya? Iya, dulu kan warnet. Oh. Kemudian tiba-tiba jadi kafe gitu. Gimana ceritanya, Pak? Begini. Jadi dulu itu asal usulnya ini kan kebun tanah ya. Tanah kosong, okay. Jadi parkiran. Ah. Terus waktu itu kan di sini ada rental yang terus berkembang jadi warnet. Yap. Terus waktu itu karena warnet itu kok pendapatannya tambah lama tambah turun, akhirnya iseng saya beli wifi router. Isengnya beli wifi. Iya. Oh, oke. Beli wifi router. Ya, terus Maksud saya mau bikin itu jadi semacam hotspot, menyediakan wifi yang dijual harga Rp2.000 satu UE. Jadi sasarannya pelajar. Iya. Nah, Terus tapi sebetulnya lebih untuk dipakai sendiri sih. oh iya. Yang ternyata Karena keluarga besar ya. iya, ternyata laku. Ternyata ada yang datang. Yang beli keluarga sendiri atau pelajar, Enggak. Pak? Ya orang umum. Oh, oke. Waktu itu kan barengan dengan apa ya? Zaman era BlackBerry. BBM. Ya, terus Pak. Setelah itu kok kelihatannya banyak lumayan orang yang datang. Jadi akhirnya kita sediakan meja kursi sama jualan. Waktu itu kebetulan barengan sama Pak Made ya. Oh, Pak Made. Ya. Made sama istrinya butuh pendapatan tambahan. Siap. Jadinya saya persilahkan untuk membuka. Waktu itu cuma satu meja. Yang meja di depan situ bukan? Iya, meja yang di depan Oh, sini. iya. Meja di sini. Iya. Cuman jual es jus Oh iya, siap. sama es jus, kopi sama teh. Terus? Oh, syukur ya sama ML. Ya. Ternyata laku. Jadi mejanya ditambahi dan kemudian dibikinkan atap. Atap ini atau atap yang dapur yang di situ? Atap yang di sini. Dapurnya waktu itu kan tetap di sini. Terus kemudian pindah ke situ ya. Oh iya. Ketika ada atap, dapurnya jadi di sini. Oh, yang sana kan dulu jadi tempat sampah, Pak ya. Iya, masih tempat sampah. Dan pohon pisang. Dan tempat orang mabuk. Nah, dan kemudian disitulah muncul sosok taksido bertopeng bernama Kentang. Kurang ajar. Yang setiap hari menitipkan ransel di situ sambil bercerita tentang konsep ini itu dan lain-lain sebagainya tentang perwarungan. Saya kesini kan setelah ini jadi, Pak. Tuh, kan dia kan barengan be atap iki toh. Dapurnya kan kayak gini.
Loh iya, loh. Atap ini Iya. Seta. Iya. Dapur kayak gini, Ya. atap iki sing pertama. Oh, jadi atap rotan ini, atap Atap bambu bambu ini ini yang pertama. yang pertama. Begitu. Oke, sudah dari 2011 ya? 2011 ya? Hah? 2011 ya? 2013. 2013. Iya. Sudah begitu, Pak. 2012 itu sudah buka jualan tapi belum ada atapnya. Oh iya, yang akhir tahun kita karaokean di sini. Ya. Mobilnya Sampurna itu ya. Betul. Itu cikal bakalnya Z berarti, Pak. Itu kan dalam rangka uji coba. Oh, iya. Macak uji coba biyen. Jadi uji cobanya tahun baru dia bawa alat dari dari perusahaannya buat karaoke di sini. Ketika udah jadi kafe, tahun baru nggak ada acara, kan kurang ajar. Ayo, pernah nggak bikin acara? Nggak ada. Pernah merayakan sekali dengan kembang api 1. Astagfirullah. Sing isi bolu itu. Jas 2. Jas 2 8 kali selesai. Mari ya. Ore tahun baru ngetok. Terus dari situ, Pak. Sekarang kan ya kalau boleh jujur kan ini kan cuman sampingan sampean ya. Zat ini. Atau mempengaruhi pendapatan utama enggak? sampingan sih enggak. Jadi kembali lagi ke ceritanya ya. Oh iya. Waktu itu kan Made yang Oh, Pak Made Itu. ya. Oke. akhirnya oke lah dijadikan warung sekalian Ya. sambil karena ada wifi-nya sama ada colokan listriknya jadi bisa jadi tempat istirahat saya siang hari gitu maksudnya. Kabur dari kantor. Kabur dari kantor istirahatnya di sini. Siap. Oke. Begitu. Waktu berlalu berkembang sedemikian rupa sampai seperti ini. Terus kalau ngomong tentang hasil sih lebih ke ini hiburan aja sih. Karena kalau hasilnya bagi saya Pak, cuman hiburan ya sampean lumayan. itu seberapa, Pak? Ayo ngaku. Hiburan sampean seberapa, Pak? Ini dulu oh, Wah, ya, hiburan. sing apa? Astagfirullah, hiburan, Rek. Nah, itu kayak gini. Jadi pendapatan itu setelah dikurangi bahan baku dan operasional dan gaji karyawan itu waktu masih zaman jaya-jayanya kafe Ya, itu 2014 ya, 2014 ya. 2014, 15, 16. Oh ya, 3 tahun. Itu paling banyak saya pernah dapat itu 8 juta itu bersih. Bersih. Ya. Hiburan. Dan bagi Pak Harun itu hiburan, coy. Itu hiburan. Ora, itu alhamdulillah saya sangat bersyukur. Ya kan terhibur Allah, sampai. ya, Kan terhibur. Sudah enak Mas wong liyane sing pendapatan utamane teko kene iki lho. Oh ya iya. Tapi itu bukan pendapatan utama sih sebenarnya karena Ya kan mendirikan kafe itu tujuannya bukan untuk mencari profit tapi untuk mempekerjakan orang-orang, memberikan lahan pekerjaan buat yang pertama waktu itu Made sama istrinya, terus Mbak kemudian Denis, Mbak ya. Denis sama teman-temannya rewangnya ibu, Arto. Oh, yang orang Tongas itu. Iya. Tongas. Oh. Begitu. Kan akhirnya sekarang sepertinya Z ada di masa kalau grafiknya yang agak turun gitu Pak. Kan tapi emang sudah lama Pak ya? Di lembah. Dari 2013 kan sudah begini memang Pak. Dari awal tahun yang Iya. kejadian si itu terus turun naik lagi kan begitu Pak. Nah, kalau dibandingkan dulu sama yang sekarang Pak, yang akhirnya kompetisinya Z itu ada di daerah mana Pak? Maksudnya di pelanggannya, customernya Z. Kan sekarang sudah banyak kafe. Seiring dengan
seiring dengan makin bertumbuhnya kafe-kafe ya, kafe-kafe rumahan di Probolinggo, memang konsumen di sini jadi terbagi ya. Iya. Jadi terbagi. Terus kemudian yang otomatis pendapatan jadi berkurang ya. Konsumen karena konsumen yang datang berkurang, pendapatan jadi berkurang, tapi itu tidak apa-apa. Yang menjadi penyebab makin turunnya itu karena kompetisi kafe baru kan makin kreatif ya. Sementara kalau di sini waktu itu dulu mengandalkan kreativitasnya dari manajernya. Karena saya sendiri kan tiap harinya tidak di sini. Iya, Bapak Made. Ya, begitu Bapak Made sudah memutuskan untuk Menjual berwira swasta sendiri, menjual burung, konsentrasi di permanuan oh iya, perburungan. Jadi mentok, stagnan, tidak ada kreativitas, tidak ada aktivitas marketingnya. Jadi ya geser digerus pelan-pelan sampai akhirnya. Atau ya, mungkin begini Pak, karena yang seperti yang saya di 2009 itu kerja di Boston itu kan nah orang Probolinggo itu cenderung cepat bosan Pak. Jadi ini kan Z itu pada 2013 itu muncul adalah sesuatu yang baru kan. Yes. Sebelum itu kan hanya ada kedai cangkir toh. Yang ada kedai cangkir, terus beberapa kedai yang awakmu teko kopinya kayak ngono, kan begitu Pak. Dan Z ini adalah sesuatu yang baru di tahun 2013. Kemudian bareng sama barista Z Cafe. Oh ya, bareng sama barista yang sebelah barat dulu. Iya. Tapi kan sini konsepnya yang lebih intim orang-orangnya. Kalau barista waktu itu ya. Ya. Jadi kan di sini konsepnya orang duduk lebih enak ngobrol daripada mungkin di barista waktu itu kayak apa ya? Kalau nggak kayak restoran Pak ya? Kayak restoran. Ya restoran ya. Kalau di sini kan memang dirancang kan seperti yang katanya Pak Kentang dulu itu di sini. Bagaimana caranya supaya orang itu tidak takut untuk masuk? Oh iya. Oke. Makanya dibikin kayak kantin sekolah dulu maksudnya. Oh iya, I see. Nah, dulu di zaman keemasannya Z jam 7 malam kalau belum ke sini nggak kebagian kursi. Iya. Iya jam 7 malam Pak ya. Sampai diusir. Dan beberapa kali kena komplain polisi karena ini kan tempat jalurnya. Iya. Bapak-bapak di Polres. Ya mau gimana lagi? Sudah saya bantu bikin gambar dinaikkan. Ya. Tingkat 2 ya. Tingkat 2. Tapi ternyata itu baru sebetulnya usulnya itu menarik. Oke. Tapi waktu itu tidak saya laksanakan karena saya merasa kondisi seperti yang sekarang ini waktu itu ya. Ini aja sudah penuh gitu loh. Oke, oh iya, Pak. Buat apa memikirkan sesuatu yang baru lagi? Ternyata itu baru disadari dan perlu untuk dilakukan ya sekarang ini. Oh, berarti ntar lagi ditingkat Pak? Bisa jadi. Alhamdulillah. Enggak Pak, kasihan. Saya punya bayi. Nah, lanjut Pak. Jadi terakhir kita ngobrolin apa ya? Kali. Jadi ternyata memorinya penuh barusan. Jadi ini ganti HP. Terakhir kita ngobrol. Jangan membicarakan warung lain yang senasib ya. Jangan. Oh ini, peak season waktu itu kenapa rame? Oke. Kenapa rame? Gini. Konsep yang berbeda. Kembali lagi waktu itu di tahun 2013 ya. Di tahun 2013 itu kan masih zaman baru-baru, masih zamannya BlackBerry menuju Android. Oke. Begitu. Nah, Android otomatis kan membutuhkan yang namanya kuota. Sementara waktu itu kuota masih mahal. Jadi orang-orang berbondong-bondong mencari WiFi. Satu. 2013 tuh ya. 2013. Terus kemudian
di sini kan bekas warnet. Oh iya. Saya sudah tahu caranya membagi arus. Supaya membagi bandwidth supaya pakai mikrotik, tapi rahasia loh ya, jangan bilang kalau mikrotik ya. Itu kaweanku. Jadi lanjut. kondisi rame maupun kondisi sepi, kecepatan internetnya itu sebetulnya sama. cukup, tidak banter, ya tidak lemot. Oke. Nah, orang-orang itu menganggapnya ketika kondisi rame dia tidak lemot, iku wis jenenge banter. Oh, siap. Begitu. Itu ada di Bisnet kan belum ada di sini waktu itu kan. Iya. Kan Telkom. Waktu itu di sini saya sewa yang 3 Mbps. Oh, itu yang berapa juta, Pak? 700. Oh, 700. Itu yang paket game, bukan? Iya, 3 Mbps terus kemudian ada itu kan. 2013 itu masih 3 Mbps terus kemudian ada tawaran lagi pada perkembangannya IndiHome ya. IndiHome saya sewa yang saya rubah langsung jadi yang 20 Mbps. Oke. Harganya sih hampir sama waktu itu. Sekitar 700-an, 800-an. Jadi saya sewa yang paling cepat yang sesuai dengan kemampuan saya. Terus arusnya dibagi sehingga konsumen merasa oh kalau di sini meskipun ramai tidak lemot gitu. Itu sudah 1 poin plus. Siap. Terus kemudian waktu itu di Probolinggo Raya golek ono wis. Warung atau restoran yang memutar lagu Korea. Yang memutar lagu TV sama dengan suaranya. Ya apa lagi? Apa sih? Kadang kan kalau seringkali kan di tempat makan itu ada TV-nya, terus ada nyetel musik sendiri. Oh, iya. Jadi TV muter dewe. Jadi di TV itu gambarnya pantai. Iya. Lagunya dangdut. Nah, iya. Di sini di rumah makan yang di Pantura. Iya. Oke ya. Akhirnya terus kebetulan saya juga suka mendengarkan musik sama konser-konser. Waktu itu saya download lagu-lagu dari YouTube. Download, Pak. Iya, kan warnet. Oh, dulu enggak boleh. Boleh itu, Pak. Ya, Terus boleh kalau ditulisnya courtesy from YouTube katanya gitu. Oh ya, setelah akhirnya ada banyak yang komplain, Pak ya. Akhirnya gitu kan di televisi ya. Iya. Oke. Jadi download lagu terus diputer, lagunya update, terus gambar yang di TV sama dengan yang suara yang diputar. Ya. Oke, iya. Sesimpel itu, Pak ya. Dengan setelan sound system yang tidak mahal tapi enak di telinga. Emang ngono. Ya iki kan speakernya dipasangi akeh. Kan iki mek 2 jutaan. Siji 2 juta. 2 juta speaker 6. Oh, 2 juta 6 ya, oke lah itu. Begitu. Masih enak lah, masih enak. Oke. Lanjut, Pak. Itu yang kedua. Jadi terus kemudian yang ketiga waktu itu penamaan menunya kan aneh-aneh. Oh iya, itu cuman gara-gara made itu ya. Iya. Pakai Probolinggo. Es spiritus. Ya. Kental kentul. Es kental kentul kan susu itu kental kentul. Kental kentul. Ya Allah, bosan ya Allah. Jadi kita rekaman hari ini jam 5. Pas jam 5 loh ya. Dan terus dia mau kental kentul. Pelayanan kita kepada konsumen itu layaknya melayani kepada teman sekolah, teman kedolinan ya, gitu. Itu yang saya rasakan waktu itu, Pak. Akhirnya saya kerasan mulai jam 2 siang sampai jam 2 malam di situ. Jadi tahu ya. Hari, iya. Jadi tahu pernah ada konsumen ya. Konsumen baru. Oke. Made ku kewanen kan. Pesen wedang jahe. Pesennya itu yang paling pedes. Oke. Jadi
sama Made sudah ya ditumbuhkan jahenya, Heeh. sama ditambahi sama bubuknya jahe, Oke. sama penyajiannya itu sama Made dikasih cabai 2. Orangnya bingung. Loh, Mas kono lomboke gitu. Loh, nek kurang pedes iku Mas sampean ledes. Pedes pol gitu. Wonge orangnya ngakak. Wajur Mas sampean. Terus jadi pelanggan. Ya Allah, Made ya. Iya. Aduh, iya, nek wong iku kurang ajar. Tapi kreatif loh. Serius. Jadi kalau kalau kalian punya kafe bisa membujuk Made untuk kerja, hebat berarti. Dia salah satu orang kreatif yang seharusnya kalau di MRT ya, kok MRT apa scan otak itu Pak apa? CRT. CRT, otaknya miring, bukan terus gini, ya otaknya gini. Ya itu Made, salah satu legend kreativitas Probolinggo. Jadi kalau yang dulu pernah ke Z Cafe, menu-menunya, sorry kok agak gelap Pak. Nah, menu-menunya Z itu ada namanya kental kentul, apa ya, mie kobongan, Es sembarang. es sembarang. Terus es campur itu apa Pak? Itu Ya, es es sembarang. sembarang ya. Sembarang dilebokno sakonoke. Iya, sembarang dilebokno. Terus mie kobongan, nah segitulah. Itu idenya Made. Dia sebagai orang yang enggak tahu apa-apa, iya wis lebokno. Iya wis melok ae. Sing penting seneng wong. Dan itu periode keemasannya Z Pak. Nah, Terus kemudian sekarang, setelah itu hilang kreativitas. oh iya, Terus sempat Oke. tutup juga kan. ya Terus pindah tangan akhirnya. terus kemudian adikku yang mau mengelolanya. Hmm. Terus kemudian dicoba dibuka. Setelah mengalami grafik yang sudah agak naik, ya Iya. dihajar corona. Iya. Loh, Dia di- lockdown. Ketika coronanya nggak buka sama sekali. Nggak tutup Sama daripada sekali. timbang Oh, iya. digura. Oh iya, daripada kita dianggap sebagai Iya. pelaku kriminal Pak ya. Dianggap kriminal. Jadi waktu itu saya dengar informasi dari Malang bahwa kafe apa diobrak Pol PP sama polisi. Iya. Langsung saya saya informasikan ke Ari untuk ditutup daripada diobrak. Siap. Terus kan tidak enak sama pelanggan. Yang diobrak itu kan bukan warungnya. Bukan Iya. warungnya yang disuruh tutup, tapi pelanggannya yang diusir. Jadi bebannya itu Pak ya. Iya. Beban. Kita sebagai penyedia tempat kan jadi merasa Nah, tidak enak bener, kalau merasa- pelanggannya diusir. Apalagi ketika masuk di surat kabar Nah, gitu Pak, iya. media. Tidak enak saya. Kafe pengunjung ini pengkod. Jadi kan akhirnya kita tutup duluan. Besoknya baru Buka. operasi. Oh, tapi gitu. Nah. Dan Karena di yang di kafe yang Mana ini, Pak? Oke, Oh. ada apa nak? Putul dari mana ini, Pak? Oh, siap. Putul dari mana ini, Pak? Calon penerusnya Ya. Pak Harun. Putul dari mana? Loh, kok bawa senjata, Dek? ini airsoft gun. Oh, airsoft gun. Oke. Bisa botol nak. Enggak, itu bisa dibetulkan, Bro. Pak, Oke. sampean kan sudah Mau main tembak? bertahun-tahun bekerja di sebuah perusahaan yang begitu mengandalkan kreativitas, begitu menghargai sebuah kreativitas, begitu menghargai sebuah semangat untuk berkarya. Nah, yang sampean lihat Probolinggo, ketika kan sampean kan sudah Apa abot iki? Ya apa? enggak, jadi sampean kan sudah lihat Probolinggo, Lumajang, Jember, kan Oke. sampean pernah bertugas di sana toh. Kemudian Dan- kemarin kita kerja bareng di event itu. Nah, sebagai orang yang sudah sekian tahun mengerjakan event Apa? sebagai pemberi apa? Sebagai apa? Katakanlah eksekutif apa? Si Iya pemberi sebentar uang. lagi ya. Ya terus. Probolinggo TV, Pak, menurut sampean. Apa Eh. kayak apa? Sakjane kutha iki iso keren gak sih? Bisa. Kemarin kan waktu itu kan saya mengadakan program yang menggiring kreativitas dari orang-orang kan di Lumajang. Oke. Terus kemudian Apa? di Lumajang itu banyak musisinya.
Ya. Terus kenapa waktu itu saya taruh di Lumajang? Karena saya pikir di Probolinggo nggak ada. Oh iya, iya. Terus kemudian saya uji Ya. dicoba programnya itu di Probolinggo, ternyata banyak. Artinya kayak pelaku seni yang muda, bisa bikin karya sendiri, terus bisa bikin karya apa ya? Yang saya banyak karya musik, ada bikin film juga ada, yang juga ada yang bisa di Probolinggo, Pak. Ya, jadi waktu itu ya karena memang apa mungkin karena mereka tidak muncul atau tidak ada yang apa? Kenapa Pak? Waktu itu kenapa kok bisa muncul kan karena kita bikinkan acara toh. Oh iya. Kita bikinkan acara yang merangsang mereka untuk memunculkan karyanya, terus disubmit. Ya. Dan itu ada rewardnya Pak. Kan itu yang Dan paling itu ada penting. rewardnya. Bukan sekedar ayo muncul loh, tapi tidak ada rewardnya. Kan mereka nggak mau Pak. Meskipun rewardnya itu Ya, nggak juga besar tidak sih. besar, tapi Ah, mereka kan yang penting itu ada wadah untuk, jadi potensi-potensi yang ada di Probolinggo itu mereka itu butuh wadah untuk diakui. nah, itu. Ngono. Yang penting diakoni dhisik. Ya, Kalau setelah itu dihargai, ya selanjutnya diakui lah. dan kemudian dihargai. Kan ada apresiasi, diakui, diapresiasi, dihargai. Betul. Tiga hal itu beda tapi Beda tapi perlu iya dilakukan. tipis itu Pak. Kamu diapresiasi, oke tak apresiasi. Oh menghargai karyaku pun enggak kan? Oh, no, kok biar dulu tak pajang di sini semua kok ada 20 Iya, musisi ya. iya. Yang submit. Ada 20 musisi yang submit karya sendiri. Lagune dewe keren-keren. Iya, Probolinggo itu ya? Oh, ada di YouTube juga toh? Iya. Oh iya, akal Ada. vokal ya. Akal vokal. Oke, Itu project kita tahun kemarin Pak ya. Iya, proyeknya Mas Kentang ini. Nah, terus misalkan arek 6 Pak, dengan pengalaman sampean di perusahaan sampean ketemu sama orang-orang di mana di ya wis dimanapun lah. Kemarin kita sendrenalin, wah sakjane Probolinggo itu iso. Nah, menurut Pak Harun, apa yang akan membuat kita keren Pak, di Probolinggo? Yang berbeda dari kota yang lain. Yang akan membuat kita keren. Iya. Apakah perilaku anak mudanya kah? Atau semangat anak mudanya kah? Atau kalau ngomong karya kan banyak. Iya. Kalau ngomong karya kan ya bisa jadi dari film, bisa jadi dari foto, musik. Itu wis wajar. Tapi Iya. maksudnya yang membedakan kota ini dengan kota-kota yang pernah Pak Harun bekerja, itu apa Pak? Yang membedakan ya. Yang membuat jadi lebih unggul apa yang membedakan aja? Membedakan aja, yang yang membedakan aja. Kalau yang unggul itu biasa, yang membedakan. Kalau yang membedakan itu cuman kalau orang Probolinggo itu pergerakannya itu di bawah. Pergerakan apanya itu? Apa ya? Kecenderungannya itu mengelompok di yang kecil-kecil. Oh, siap. Jadi apa istilahnya? Kalau dibilang pertemanan atau kekomunalan dengan pertemanannya itu Kurang. Kalah dengan Lumajang ya berarti. iya. Berbanding terbalik berarti. Heeh. Jadi lebih Probolinggo itu kotanya kecil tapi orangnya cenderung sendiri-sendiri. Ngomong individual sih bukan individual, cuman Bukan dia lebih individual, nyaman tapi- dengan grupnya sendiri gitu, Pak. Iya. Oh, siap. Lebih nyaman dengan grupnya sendiri yang kecil. Hmm. Kemudian apa jenenge? Untuk memunculkan sesuatu yang besar itu butuh di Ya, cedas, Iya. cedas muncul gitu. sepenting grupku enak wis. Kalau ada gede urusane gitu. Iya. Begitu muncul bagus sebenarnya. Iya. Iya, sering. Oke. Begitu. Sudah. Mungkin karena pemalu ya. Ya pemalu atau
apapun itulah. Kayaknya sih bukan pemalu, Pak. Memang dasarnya begitu. Atau rendah diri? Orang Probolinggo. Enggak sih. Tapi kayaknya ini harus dibahas lebih lanjut, Pak. Oke. Karena sudah buka puasa. Ini tahap pertama tadi, semoga nanti ketemu lagi, Pak. Kita ngomong-ngomong kayak gini. Ya, terima Karena kasih. acuan saya tentang kreativitas tetap ke Pak Harun. Maksudnya yang perbandingan. Bukan berarti Pak Harun orang paling kreatif, bukan. Tapi dia menilai dari ketika contoh kemarin Sondrenalin. Saya submit, teman-teman submit, ternyata kalah dari kota-kota lain gitu kan, Pak ya. Nomor 2 loh Jawa Timur. Iya, Probolinggo nomor 2 Jawa Timur. Kalau kalah menangnya itu sebetulnya Oh ya, itu urusan belakangan. iya bukan karena jelek sih, Ya. tapi lebih karena kita apa jenenge? Oke. Vendornya apa? Anu 7 Apa jenenge sih ini? Sama? iya sih, Diandra bukan? Dudu sing iku sing ngirim utusan rene lali aku sapa jenenge. Iku sama vendor. Ya. Tapi itu off the record. Ya, siap. Oke, Barun. Sampai jumpa Ya. lagi karena Ya yuk, es teh. Saya sudah digerumuli anak-anak. oke. Sampai jumpa Ya. di video berikutnya Barun kita. Dah. Oke, Barun. Terima kasih Barun. Selamat berbuka Barun. Ya Mas Kentang. Bye. Aku ya. Lumayan.